morning, grade 7. Pagi semua, apa kabar? Kita bertemu lagi untuk pelajari matematika kita melalui video, ya, untuk melanjutkan materi yang sebelumnya, ya, yang masih berhubungan dengan himpunan di bab 2. Jadi misalkan buat video lagi, ya. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, ya, dan tetap semangat belajar di rumah untuk dapat membantu kalian memahami materi yang akan kita pelajari. Jadi sekarang itu kita sudah masuk di halaman 82 kalau kalian lihat buku kalian, ya, tentang himpunan kosong. Ya, himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu apa? Apa sih maksud dari himpunan kosong? Ya, kalau kalian sudah pelajari, mungkin ada yang sudah tahu, ya. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas dari halaman 82 sampai dengan halaman 95, ya. Diingat, ya, 82 sampai dengan halaman 95. Dari halaman-halaman itu bisa sambil dipelajari. Jadi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, ya, atau kosong. Dapat ditulis dengan notasi, ya, notasi atau simbol. Jadi kalian lihat di slide ini ada notasi, ya, seperti tanda kurung tetapi bukan tanda kurung. Itu namanya kurung kurawa, ya. Kemudian bisa juga ditulis dengan simbol 0, kemudian ditarik garis seperti dia di slide, ya. Kita lanjut. Contoh, ya, kita langsung masuk contoh saja supaya lebih memudahkan kalian untuk memahaminya. Nah, kalau kalian lihat, perhatikan contoh nomor 1. Himpunan C, ya. Himpunan C adalah siswa kelas 7 yang umurnya di bawah 9 tahun. Ya, 9 tahun. Kalau kalian berpikir tidak ada siswa yang umurnya di bawah 9 tahun setelah kelas 7. Nah, berarti kita bisa tulis jawabannya C, ya. Himpunan C adalah himpunan kosong dengan menggunakan simbol atau notasi yang tadi sudah diberitahukan sebelumnya. Atau juga bisa ditulis seperti 0 kemudian ditarik garis, ya. Kalau nomor 2, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi dengan 2, ya. Ini dia menggunakan kalimat, karena kemarin kita sudah mempelajari juga, ya. Nah, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi dengan 2. Nah, ini di sini ada himpunan yang diberikan, bilangan yang diberikan 1, 3, 5, 7, dan 9, ya. Nah, dari bilangan ini apakah habis dibagi 2? Habis, berarti tidak ada sisanya atau koma, ya. Kalau dibagi 2, 1 kalau kita bagi dengan 2 berarti hasilnya adalah 0,5. 3 kalau kita bagi 2 hasilnya adalah 1,5. Kemudian 5 kalau kita bagi 2 hasilnya 2,5. Begitu juga seterusnya 7, 9, dan seterusnya, ya. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2, ya. Jadi ini 1, 3, 5, 7, 9 ini adalah bilangan ganjil. Dan ternyata kalau dibagikan dengan 2 hasilnya itu tidak habis, tetapi dia malah ada komanya atau dia mempunyai sisa. Nah, sehingga kalau kita tulis dan menjawab soal untuk nomor 2 ini adalah B ini simbol, ya. Jadi kita bisa pakai huruf apa saja, ya, kecuali huruf A. Kalau misalnya bilangan asli berarti dia menggunakan A. Seperti sudahlah kita pelajari kemarin itu. Jadi Miss tidak akan mengulanginya lagi. Nah, B, ya, B sama dengan himpunan kosong. Jadi kurung kurawa itu atau tanda kosong, buka kurung yang di dalamnya kosong itu dibacanya himpunan kosong, atau B adalah 0 kemudian digaris, itu dibaca himpunan kosong, ya. Tidak memiliki himpunan. Kemudian yang ketiga, himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Kalau kalian ketahui himpunan bilangan asli, ya, kalian sudah harus tahu bilangan asli itu yang bilangannya apa saja. Nah,
Yang ditanya adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 1, ya. Nah, inilah ya. Himpunan bilangan asli itu adalah mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu bilangan asli. Mulai dari angka 1. Nah, sekarang dia tanya adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Tidak ada himpunan bilangan asli yang kurang dari 1, sehingga ditulis A asli ya, menggunakan simbol adalah himpunan kosong, karena bilangan asli tidak ada yang kurang dari 1, melainkan dia mulai dari angka 1, sehingga jawabannya adalah A adalah himpunan kosong ya. Nah, kita lanjut, kita masuk ke himpunan semesta. Kalau kalian lihat di buku himpunan semesta itu halaman 83. Nah, himpunan semesta, apa yang dimaksud dengan himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Ya, dengan himpunan semesta ini dikasih lambang S kapital, S besar, ya, S kapital. Nah, himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Maksudnya bagaimana? Nah, kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, ini adalah himpunan himpunan A. Nah, yang ditanya adalah himpunan semesta. Himpunan semesta yang memungkinkan. Himpunan semesta kalau kalian ingat adalah semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, yang pertanyaannya adalah dari angka 1 sampai 8, bilangan asli. Nah, jawabannya S. Ingat, S ditanyakan itulah himpunan semesta. Berarti yang harus kita tulis bukan A lagi, tetapi S. Semesta, himpunan semesta adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa? Karena 1 sampai 8 itu ada di antara 1 sampai dengan 10, ya. Sehingga semesta itu adalah seluruh yang kita membicarakan. Jadi 1 sampai 8 itu adalah termasuk dalam anggota 1 sampai 10. Setelah itu apa lagi? Apakah masih ada lagi? Masih ada. Yaitu himpunan A yang 1 sampai 8 itu adalah termasuk bilangan asli. Ya, itu bilangan asli. 1 sampai 8 itu bilangan asli. Sehingga ditulis S adalah bilangan asli. Apakah masih ada lagi? Masih ada. S itu ya adalah bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat. Jadi yang harus kalian perhatikan itu adalah dari himpunan A itu dia termasuk ke dalam himpunan semesta 1 sampai 10. Kemudian himpunan semesta bilangan asli dan himpunan semesta bilangan bulat. Itu harus diingat. Jangan kalian tulis S adalah bilangan ganjil. Tidak, karena himpunan A itu tidak hanya bilangan ganjil, tetapi ada juga bilangan genap. Sehingga himpunan semesta yang bisa kita ambil adalah ditulis itu, yaitu bilangan asli, bilangan bulat, dan juga bisa pakai menggunakan angka seperti itu. Oke? Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Himpunan B adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Kalau kalian lihat angka ini, sudah pasti tahu ini angka-angka apa, ini bilangan apa, seperti itu. Nah, sehingga kalau kalian jawab, untuk menentukan himpunan semestanya adalah S itu bilangan ganjil. Betul? Betul. Karena 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 itu adalah angka-angka ganjil. Sehingga S, himpunan semesta adalah bilangan ganjil. Kemudian apakah masih ada? Masih ada. S adalah bilangan bulat. Semesta, himpunan semesta bilangan bulat dari himpunan B di atas. Dia termasuk bilangan bulat, ya. Dia termasuk bilangan ganjil dan bilangan bulat. Sehingga ditulis S bilangan ganjil, S bilangan bulat atau semesta. Setelah itu bisa lagi kalian tulis angka itu sendiri. Tetapi dirubah yang awalnya B dirubah. Kita lanjut ke soal nomor 3, contoh soal nomor 3. Himpunan siswa kelas 7 yang berinisial M.
kalian bisa memikirkan sendiri teman-teman kalian ya. Misalnya yang Miss ambil berinisial M adalah di kelas 7 Mercy, ada Melanie, Marcelo, dan Marcella. Nah, 4 anak ini adalah untuk menentukan himpunan semestanya, mereka ini adalah orang-orang mana, seperti itulah ya. Nah, kalau kita menentukan himpunan semestanya, berarti kita bisa tulis himpunan S adalah siswa kelas 7 semesta. Jadi dari himpunan M kita rubah menjadi S karena kita mau mencari himpunan semesta. Semesta itu semua ya. Mereka adalah anak kelas 7. Betul. Kemudian setelah itu apakah masih ada? Masih ada. Mereka adalah siswa sekolah SMP Advent Anggrek. Itu himpunan semesta ya, dari himpunan M. Jadi dari himpunan M kalau dirubah menjadi himpunan semesta seperti di slide yang bisa kalian lihat ya, seperti itu yang dinamakan dengan himpunan semesta. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 4. Himpunan I adalah 9, 11, dan 13, dan himpunan J adalah 8. Ini adalah 2 himpunan ya. Dan kalau kalian lihat, ini ada memiliki perbedaan. Himpunan I adalah bilangan ganjil, sedangkan himpunan J adalah bilangan genap. Tetapi yang harus kalian tentukan untuk himpunan semestanya adalah persamaannya ya. Meskipun mereka memiliki perbedaan, tetapi mereka memiliki persamaan juga. Persamaan itu yang disebutkan dengan himpunan semesta. Apa persamaannya? Nah, persamaannya adalah S. Ya, ingat, jadi kalau mau menentukan himpunan semesta selalu ditulis dengan huruf S. S itu adalah semesta ya. Jadi dibaca himpunan S adalah bilangan asli ya. Himpunan I dan J memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bilangan asli. Apakah ada persamaan yang lain? Ada, yaitu himpunan S adalah bilangan caca ya. Untuk I dan J adalah bilangan caca. Setelah itu apakah ada lagi? Masih ada. Himpunan S adalah bilangan bulat ya. Jadi himpunan I dan J adalah bilangan bulat, meskipun mereka mempunyai perbedaan, yaitu bilangan ganjil dan bilangan genap, tetapi mereka memiliki persamaan, dan persamaan itu yang dimaksud dengan himpunan semesta atau yang disebutkan dengan S, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, itu diagram Venn. Kenapa disebutkan diagram Venn? Diagram Venn ini adalah cara untuk menyatakan suatu himpunan, itu dengan menggunakan dalam bentuk gambar atau dengan disebut diagram Venn. Kenapa disebut diagram Venn? Karena dia ditemukan oleh seorang ahli matematika ya, yang bernama John Venn ya, yang berkebangsaan Inggris itu pada tahun 1934 sampai dengan 1923. Lumayan lama si John Venn ini menyusun dan meneliti diagram Venn ini, hingga akhirnya dia menemukan diagram Venn ini dan dinamai dengan diagram Venn dengan menggunakan nama belakang John Venn. Oke. Nah, untuk diagram Venn Miss akan menjelaskannya dalam bentuk video. Jadi tolong ditonton video untuk materi penjelasan diagram Venn, dan untuk himpunan bagian dan himpunan kosong dan himpunan semesta boleh kalian lihat di buku ya. Dan emang kita pelajarinya itu dari halaman yang tadi udah Miss bilang adalah dari halaman 82 sampai dengan 95. Boleh disaksikan. Jadi tolong ditonton video berikut ini. Pertama, himpunan semesta yang dituliskan dengan huruf S digambarkan dengan persegi panjang dan huruf S-nya diletakkan di sudut kiri atas. Ini adalah cara membuat diagram. Gambarnya seperti ini. Bisa diperhatikan juga, ada juga di buku. Kemudian huruf S-nya diletakkan di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada di himpunan semesta digambarkannya dengan dengan kurva tertutup sederhana. Nah, seperti ini. Nah, kurva tertutup sederhananya kita ambil lingkaran
misalkan kita namakan himpunan A. Jadi bisa kalian lihat ya, S itu adalah di luar kotak atau persegi panjang itu. S itu selalu ditulis ya untuk menentukan himpunan semestanya. Jadi himpunan semesta ini juga berhubungan ke diagram Venn, dan yang digambar ini adalah bentuk diagram Venn. Oke, yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Nah, ini kita gambar dulu himpunan semestanya dengan persegi panjang, kemudian ditulis huruf S-nya, kemudian lingkaran, kita misalkan nama himpunannya A dan nama anggotanya juga A. Kita tulis di dalamnya, jangan lupa dikasih titik di depan. Jadi A itu adalah misalnya ya, misalnya himpunan. Jadi A itu bisa berubah, bisa menjadi I, bisa menjadi J, bisa menjadi B, apa saja. Jadi tergantung pertanyaan yang diberikan atau tergantung kalian mau membuat himpunan apa. Yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Baik, sekarang kita lihat contoh soal. Yang pertama, misalkan diketahui himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A 1, 2, 3 dan B-nya 4, 5, 6. Nah, bagaimana cara menggambarkannya dengan diagram Venn? Yang pertama, untuk himpunan S kita gambarkan persegi panjang. Kemudian untuk himpunan A dan B kita gambar dengan lingkaran. Nah, karena A dan B-nya tidak ada yang sama anggotanya, maka lingkarannya terpisah. Kita tuliskan nama himpunannya A sama B, kemudian kita tuliskan anggota himpunannya. Untuk A, anggota himpunannya 1, 2, dan 3. Jangan lupa ditulis dengan titik di depannya. Kemudian untuk anggota himpunan B 4. Jadi untuk himpunannya harus menggunakan tanda titik ya, harus selalu menggunakan tanda titik. Jangan hanya tulis 1, 2, 3, tetapi harus ada tanda titiknya ya. 5 dan 6. Nah, untuk himpunan S, karena sudah ditulis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka kita tinggal menuliskan 7 ya, 8 dan 9. Baik, sekarang contoh yang kedua. Diketahui himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B-nya 4, 5, 6, dan 7. Nah, sekarang kita lihat untuk himpunan A dan B ternyata ada yang sama anggotanya, yaitu 3 dan 4. Nah, gambar lingkarannya akan seperti ini. Kita tulis dulu himpunan S-nya, kemudian untuk himpunan A dan B digambarkan dengan lingkaran. Nah, lingkarannya ini berpotongan karena himpunan A dan B-nya ada yang sama. Jadi kalau kalian lihat untuk contoh nomor 1 dan nomor 2, diagram Venn-nya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena untuk pertanyaan yang pertama tidak ada angka yang sama, sedangkan untuk pertanyaan yang kedua ada angka yang sama, sehingga gambar lingkaran dalam diagramnya itu juga berbeda. Bisa kalian ulangin lagi kalau kalian belum mengerti. Kita tulis nama himpunannya. Ya, setelah itu kita tuliskan anggotanya. Yang diisi pertama kali adalah yang tengah dulu, yaitu untuk yang samanya anggotanya itu 3 dan 4. Kemudian untuk A berarti tinggal 1 dan 2 yang belum ditulis. 1 dan 2. Dan untuk B berarti tinggal 5 dan 6. Nah, untuk himpunan semestanya kita tuliskan 7, 8, dan 9. Nah, untuk himpunan semesta atau yang di luar ini adalah bilangan yang tidak ada di A dan B, sehingga dia tulis di luar. Tetapi dia tidak tulis semua dari 1 sampai 9, tetapi bilangan yang tidak ada di himpunan A dan B.
atau sisanya seperti itu. Baik, sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. Diketahui himpunan S-nya anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, kemudian A-nya A, B, C, dan B-nya A, B, C, D, E, F. Nah, sekarang kita lihat himpunan A dan B. Untuk himpunan A ternyata semua anggotanya ada di B. Maka gambarnya akan seperti ini. Himpunan A-nya ada di dalam himpunan B. Kita tuliskan nama anggotanya, nama himpunannya. Nah, untuk himpunan A ada di dalam himpunan B, kita tuliskan dulu anggotanya, yaitu A, B, dan C. Nah, sekarang untuk himpunan B, kita tinggal menulis D, E, dan F. Sedangkan untuk himpunan S, kita tinggal menuliskan huruf G, H, dan I. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang keempat. Diketahui himpunan S-nya A, B, C, D, E, F, G, H, I, kemudian himpunan A-nya A, B, C, D, dan himpunan B-nya juga A, B, C, D. Nah, kita lihat himpunan A dan B ternyata sama. Maka gambar lingkarannya cukup satu saja. Ya, kita tuliskan nama himpunannya. Kemudian kita tuliskan anggota himpunannya. Untuk A sama B karena sama jadi ditulis satu kali saja. A, B, C, dan D. Sedangkan untuk S berarti kita tinggal menuliskan huruf D, E, huruf D sudah ada, tinggal E, F, G, H, dan I. Nah, itulah contoh soalnya. Nah, sekarang kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya itu ada 4 macam diagram Venn. Yang pertama, jika anggota himpunan A dan B-nya tidak ada yang sama, maka lingkarannya terpisah. Kan seperti ini ya. Nah, yang kedua, kalau ada anggota A dan anggota B yang sama salah satunya, maka lingkarannya akan berpotongan. Ya, seperti ini gambarnya. Kemudian yang ketiga, jika anggota A semuanya ada di B atau anggota B semuanya ada di A, maka ada di dalamnya himpunan A itu, ada di dalam himpunan B. Nah, yang keempat, jika anggota himpunan A dan B sama, maka kita cukup menggambarkan satu lingkaran saja. Baik, itulah pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke himpunan bagian. Bisa kalian lihat di halaman 88 ya. Himpunan bagian. Himpunan bagian ini merupakan himpunan. Jadi himpunan bagian ini ada lebih dari satu himpunan, ada himpunan A dan himpunan B. Bila setiap anggota A menjadi anggota B, itu dia bisa ditulis seperti, bisa kalian lihat yang ditandain merah dengan simbol ya, notasi ya, seperti seperti E tetapi setengah lingkaran, seperti C ya, C yang diputar seperti itu. Itu adalah notasi atau simbol dari himpunan bagian. Nah, kemudian kalau misalnya kalian lihat di gambar di samping ya, di buku juga ada diagram Venn di samping. Ternyata himpunan A termuat di dalam B. Setiap anggota A, yaitu A, B, dan C menjadi anggota B. Nah, ini adalah seperti video yang baru saja kalian tonton tentang diagram Venn ya. Kalian bisa ingat tadi diagram Venn itu ada 4 jenis dan 4 gambar yang berbeda. Nah, ini adalah termasuk dalam diagram Venn. Nah, bisa kalian lihat S itu adalah semesta, ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A adalah anggotanya itu sama dengan himpunan B. Jadi di gambar seperti
gambar yang ketiga ya untuk diagram Venn yang tadi kita sudah saksikan. Nah, dari diagram Venn pada gambar di samping dapat juga dikatakan bahwa himpunan B memuat A. Jadi untuk himpunan bagian dia itu bisa kayak C ya, huruf C. Tetapi kalau memuat berarti dia simbolnya berbeda. C-nya dibalik. Seperti itu. Tapi bukan C, dia itu lebih panjang seperti itu ya. Jadi bukan huruf C ya. Jadi kalau misalnya kalian disuruh tulis dan mengerjakan soal, boleh ditulis notasinya dengan benar ya. Kemudian bisa dibaca ya, bisa kalian lihat untuk tulisan warna hijau ya. A himpunan bagian B. Ya, itu bisa ditulis dengan simbol, bisa di samping dan ada cara membacanya. A himpunan bagian dari B. Dan B adalah memuat A atau himpunan B memuat A. Itu juga bisa ditulis seperti C terbalik seperti itu ya. Nah, untuk himpunan bagian juga Miss akan menjelaskan dalam bentuk video. Jadi Miss berharap boleh menyaksikan video ini ya sampai selesai. Mencari himpunan-himpunan bagian yang mungkin terjadi. Yang pertama, himpunan bagian dari P yang tidak memiliki anggota, yaitu himpunan kosong, ada 1. Harap kalian ketahui bahwa semua himpunan mempunyai himpunan bagian berupa himpunan kosong. Yang kedua, himpunan bagian dari P yang memiliki 1 anggota, yaitu 2, 4, dan 6, ada 3. Himpunan bagian dari P yang memiliki 2 anggota ada 3, yaitu 24, 26, dan 46. Kemudian himpunan bagian dari P yang memiliki 3 anggota adalah 2, 4, 6, ada 1 ya. Jadi banyak semua himpunan bagian dari P ada 8. 8 itu ini loh, 1, 3, 3, 1. Nah, untuk mencari banyak semua himpunan bagian dari sebuah himpunan, itu rumusnya adalah 2 pangkat N. 2 pangkat N itu kalau kita masukkan N yang ada di P ini, N dari P itu kan 3. Jadinya 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Sama ya. Nah, sekarang contohnya lagi, jika himpunan P itu anggotanya A, B, C, D, E. Di sini N-nya ada 5. Maka banyak himpunan bagian dari P adalah 2 pangkat 5 atau sama dengan 32. Nah, sekarang kalau misalnya ada pertanyaan nih, banyak himpunan bagian dari P yang punya 2 anggota berapa ya? 3 anggota, 4 anggota. Di sini kan kita nggak mungkin untuk menggambarkan satu-satu karena akan banyak sekali. Caranya dengan menggunakan segitiga Pascal. Ini yang namanya segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2 itu didapat dari penjumlahan ini. 1, 3, 3, 1. Jadi diawali dari 1, kemudian 3 itu penjumlahan dari ini. 3 yang ini juga penjumlahan dari 2 dan 1, dan diakhiri dengan 1. Diawali dengan 1, kemudian 4 didapatkan dari ini. Penjumlahannya 6 didapatkan dari 3 tambah 3, 4 didapatkan dari 3 tambah 1, dan diakhiri dengan 1. Kemudian diawali lagi dengan 1, 5 didapatkan dari penjumlahan 1 dan 4, 10 penjumlahan 4 dan 6, 10 ini dari 6 dan 4, 5 dari 4 dan 1, dan diakhiri dengan 1. Dan begitu seterusnya. Nah, di sini kan N-nya itu ada 5. Maka kita hanya membutuhkan sampai dengan di batas 15 ini saja. Jadi 6 yang ada di sini kita hilangkan. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Artinya ini adalah himpunan kosong. Ini 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, dan ini 5 anggota. Jadi menjawab pertanyaan tadi, banyak himpunan bagian dari P yang mempunyai 2 anggota ada 10. Yang punya 3 anggota ada 10. Yang mempunyai 4 anggota ada 5, begitu. Coba lagi dengan B yang himpunannya itu mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi N dari B ada 6. Jadi segitiga Pascal yang kita pakai adalah yang ini, 1, 6, 15, 20, 15, 6, dan 1. Ini sama seperti tadi ya, dimulai dari himpunan kosong, 1 anggota, 2 anggota,
3 anggota, 4 anggota, 5 anggota, dan ini 6 anggota. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, himpunan bagian dari B yang mempunyai 3 anggota ada berapa? Ada 20. Himpunan bagian dari B yang mempunyai 5 anggota ada berapa? Ada 6, begitu. Nah, oke, sudah ditonton videonya. Miss berharap kalian menyaksikan videonya dari awal sampai akhir ya, supaya bisa membantu kalian untuk memahami pelajaran hari ini. Nah, kalau memang ada yang belum sempat menontonnya hari ini, bisa disaksikan sebelum hari Jumat ya, karena hari Jumat kita akan masuk ke soal-soal ya, mengerjakan soal. Nah, jadi kalau memang ada yang belum mengerti, boleh diputar ulang videonya, dan Miss berharap bisa ditonton videonya dari awal sampai akhir ya, supaya kalian tidak ketinggalan ya. Untuk hari ini Miss tidak akan memberikan tugas karena sudah banyak kita membahas tentang contoh soal. Semoga itu bisa kalian ulang-ulangin supaya membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal nanti. Dan untuk tugas hari ini tidak ada, tapi kita akan mengerjakan soalnya untuk pada saat hari Jumat nanti. Jadi mohon tetap dipelajari dan tetap ditonton videonya. Kalau belum mengerti diputar ulang sehingga bisa mengerti. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video hari ini dan sudah mengikuti kelas hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye bye.